Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Kita mulai ya. Saya share screen dulu. Hari ini kita masih bicara uji lab. Setelah minggu kemarin kita bicara triaksial. Maka hari ini kita juga bicara pengujian lab yang kalian enggak praktikum, tapi biasanya kepakai di pekerjaan. Nah, kali ini kita bicara tes permeabilitas atau permeability test. Alatnya di Mektan kita punya sebenarnya. Ada terakhir kalau nggak salah 3 buah masih ada itu yang falling head. Jadi posisi alatnya itu di wastafel yang wastafel. Kan kalau kalian masuk Mektan kan sebelah kiri yang di meja keramik kiri itu kan ada timbangan digital dan lain-lain. Nah, posisinya di belakang timbangan digital itu alatnya kalau kalian mau lihat, kalau kebetulan kalian pas praktikum. Oke, jadi permeability test. Nah, jadi kita akan bicara permeabilitas tanah, hydraulic conductivity. Ini sebenarnya kalian di mekanika fluida juga belajar, hukum Darcy. Kita akan fokus di permeabilitas test nanti, constant head dan falling head. Oke, jadi kalau kita mereview kembali, soil properties itu ada fisik, ada mekanik. Ini yang kalian praktikum Mektan. Pertama, kadar air dan gamma, moisture content dan unit weight. Kemudian specific gravity atau GS, analisa saring itu untuk gradasi, terus LLPLSL itu untuk Atterberg limit, terus kompaksi, kalian Mektan 2 kalau nggak salah ada kompaksi itu, MDD dan AMC. Nah, kita bicara posisi kita di permeability ini, jadi constant head dan falling head. Nah, sekarang apa itu permeabilitas? Permeabilitas adalah kemampuan tanah untuk dilewati air, baik melalui pori atau rongga. Nah, jadi itu permeabilitas. Adalah kemampuan kemampuan tanah untuk melewatkan atau mengalirkan air, permit water to flow, jadi mengalirkan air, baik melalui pori atau melalui rongga. Merupakan salah satu propertis tanah yang cukup menarik dan cukup penting. Nah, apa pentingnya kita belajar permeabilitas? The following application atau aplikasi berikut ini menggambarkan pentingnya permeabilitas dalam desain geoteknik. Pertama, permeabilitas mempengaruhi kecepatan konsolidasi dari tanah jenuh di bawah beban. Nah, kita sudah tahu, kita sudah belajar konsolidasi. Yang kedua, the design of earth dams is very much based on the permeability of soil use. Desain bendungan atau waduk adalah sangat bergantung pada permeabilitas dari tanah. Nah, mungkin kalian ada beberapa, kalau yang kebetulan pas hari Sabtu 2 minggu yang lalu itu lihat status WA saya, sama status WA-nya Pak Rusdiansah, itu posisi 2 minggu yang lalu hari Sabtu itu saya, Pak Rusdiansah, dan Pak Markawi, kami ke Jaro di Tanjung, Tabalong, untuk meninjau atau melakukan penyelidikan tanah di lokasi waduk. Kenapa kami perlu melakukan itu? Karena penyelidikan tanah yang dilakukan di 2019 itu menyatakan bahwa permeabilitasnya tidak memenuhi syarat. Nah, jadi kami diminta untuk cross-check sebenarnya. Apakah betul tidak memenuhi syarat, dan kemudian kalau memang ternyata tidak memenuhi syarat sesuai desain 2019, apa yang kira-kira bisa dilakukan. Jadi permeabilitas ini cukup penting ini. Kemudian, the stability of slopes and retaining structures can be greatly affected by the permeability of the soils involved. Nah, setelah ini kita nanti akan bicara keruntuhan lereng. Maka di sini stabilitas lereng dan struktur penahan
akan sangat bisa dipengaruhi oleh permeabilitas tanah yang digunakan. Kemudian, filters made of soil are designed based upon their permeability. Filter made of soil ini apa ya? Sekat ya? Bukan sekat sih, filter ya. Penyaring dari tanah didesain berdasarkan permeabilitasnya. Nah, kalau kalian pernah perhatikan, kita di Cempaka itu ada TPA, ada tempat pembuangan akhir. Sekarang syarat-syaratnya suatu daerah dijadikan tempat pembuangan akhir adalah air sampah atau air sampah, air limbah atau air apapun yang ditampung situ itu tidak boleh meresap ke dalam tanah dan mencemari lingkungan sekitar. Itu nggak boleh. Itu syaratnya TPA. Jadi biasanya TPA itu bawahnya dikasih geomembran untuk supaya supaya air tidak bisa lewat. Tapi kalau ada alternatif lain selain geomembran, yaitu menggunakan clay liner atau lapisan lempung yang di bawahnya. Kenapa? Karena lapisan lempung itu adalah filter made of soil. Lapis lempung itu adalah suatu lapisan yang tidak tembus air. Nah, jadi bisa digunakan sebagai permeability. Nah, ini beberapa contoh pentingnya belajar permeabilitas. Nah, use of permeability, kegunaan untuk menghitung permeabilitas penting untuk pertama mengestimasi jumlah underground seepage atau jumlah aliran air bawah tanah, solving problems involving pumping seepage water from construction excavation, memecahkan masalah berkaitan dengan kebocoran air di ekskavasi. Kemudian stability analysis of earth structures and earth retaining wall subjected to seepage force. Juga untuk memberikan parameter analisa stabilitas, struktur lereng, dan struktur penahan tanah. Nah, output dari permeabilitas adalah nilai K atau konduktivitas hydraulic conductivity, yaitu measure of soil permeability adalah ukuran permeabilitas tanah. Nah, kalau di laboratorium, K itu bisa didapat menggunakan dua metode. Pertama, constant head test, yang kedua, falling head test. Nah, di mana K itu biasanya kita gambarkan dalam sentimeter per sekon. Hydraulic conductivity is also known as the coefficient of permeability. Sorry, bukan or ya, of itu ya. Nah, jadi kita akan bicara nilai K, konduktivitas hidrolik. Di mana kalau di laboratorium itu menggunakan dua tes. Ada constant head, ada falling head. Yang satuannya K adalah sentimeter per sekon. Nah, nilai K tadi tergantung fluid viscosity, atau kalau kalian belajar di praktikum mekanika fluida itu viskositas aliran, ukuran pori, ukuran butiran, void ratio atau angka pori, dan degree of soil saturation atau derajat kejenuhan. Jadi hal-hal ini yang mempengaruhi nilai K. Fluid viscosity atau kekentalan cairan, pore size distribution, tebaran ukuran pori, grain size distribution, tebaran ukuran butir, void ratio atau angka pori, dan nilai SR atau derajat kejenuhan. Nah, ini hukum Darcy di mana I sama dengan K kali I kali A, atau flow rate atau debit ya. Debit sama dengan K dikali hidrolik gradient I atau kemiringan dikali A. Nah, saya langsung ke sini aja. Nah, sekarang kita langsung bicara constant head dan falling head. Pertama, constant head. Jadi ada dua tes, ada constant head, ada falling head. Itu digunakan untuk tipe tanah yang berbeda. Constant head ini untuk coarse grain soil atau tanah berbutir kasar. Nah, tanah berbutir kasar apa? Pasir ke atas. Pasir, kerikil, batu pecah, itu tanah berbutir kasar. Nah, untuk mengetahui permeabilitas pasir dan kerikil, kita pakai constant head test. Di mana tes ini didasarkan pada asumsi aliran laminer itu tidak tergantung pada I.
Standarnya yang digunakan ASTM D2434. Jadi constant head ini mengetahui nilai K untuk tanah butir kasar. Nah, bentuk alatnya yang agak rumitnya seperti ini. Sebenarnya ada yang lebih simpel. Jadi ini ada chamber, nanti tanah masuk ke sini. Kemudian di atasnya ini nanti air masuk dari atas, kemudian air akan penuh ke sini mengisi tanah. Nah, kemudian air yang sudah penuh tadi akan keluar melalui di sini. Nah, water outlet. Jadi dia masuk, terus setelah itu sampai jenuh baru dia keluar di sini. Di sini ada manometer tube-nya untuk menghitung nilai K. Dan ini cepat sekali. Jadi yang dilihat adalah kecepatan aliran debit. Jadi kalau dihitung, jadi kalau sudah debit yang masuk sama dengan debit yang keluar, dihitung, ditampung airnya berapa mili yang keluar. Nah, jadi untuk dapat sentimeter per second. Nah, ini prosedurnya. Setup screens on the parameter, measurement, dan lain-lain. Dibaca ininya. Ini akan saya skip aja. Yang prosedur kalian bisa baca sendiri. Yang penting kalian paham alatnya gimana dan prinsipnya. Jadi prinsipnya adalah air masuk. Jadi pertama kita buka air masuk. Air akan mengisi tanah ini sampai dia jenuh. Setelah itu kita buka kerannya. Nah, kita buka keran ini, kita nyalakan timer. Pakai stopwatch, terus kita tampung airnya. Sampai kira-kira debit yang masuk sama dengan debit yang keluar, kecepatannya kita stop. Kita hitung berapa air yang masuk itu berapa mili dalam berapa sekon. Nah, dapat sentimeter per sekonnya di situ. Kemudian kita cek suhu air juga. Di mana K, nilai K didapat dari Q kali L per A kali H kali T di sini. Dan suhunya juga dicek di situ. Nanti setelah ini kita akan lihat beberapa yang pernah kami lakukan untuk constant head, tapi dengan alat yang lebih sederhana ya. Ini rumit nih, ini yang bagus. Nah, kemudian ada falling head. Kalau tadi constant head itu untuk butir kasar, pasir dan kerikil, falling head ini untuk butir halus, lanau dan lempung. Ya, pasir kasar bisa juga sih sebenarnya falling head ya. Prosedurnya sama. Jadi pertama kita hitung initial head dulu, kemudian kita alirkan air. Kemudian dihitung berapa dia waktu sampai ke H2, baru dicek berapa debitnya. Nah, ini falling head, jadi air masuk, ini constant head. Air masuk ke sini, kemudian dibuka, dihitung, ditampung di gelas ukur. Kemudian setelah itu di stop, dihitung berapa waktunya untuk sampai ke berapa terisi gelas ukurnya ini. Sekarang nilai K tadi untuk apa? Nah, nilai K tadi itu menunjukkan keadaan drainase pengaliran air. Kalau 10 pangkat min 2, maka biasanya jenisnya kerikil. Itu baik. Baik ini artinya adalah dia mengalirkan air cepat. Air masuk, air keluar. Nah, langsung kayak gitu. Kalau satu pasir bersih, baik. Pasir itu kan bisa kalian lihat dia kalau kita siram air, airnya langsung keluar juga. Nah, lempung itu 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 9. Kalau 10 pangkat min 9 artinya kedap air. Artinya kalau ada air di atasnya, air itu akan ngambang terus. Nah, itu di situ. Untuk dam atau bendungan itu diharapkan antara min 5 sampai min 9 minimalnya. Nah, jadi kalau untuk bendungan minimal adalah min 5. Maksimal min 5. Kalau bisa lebih kecil lagi ya. Ini koefisien permeabilitasnya. Kapan kita menggunakan uji ini untuk apa? Nah, yang pernah kami lakukan, contoh saya dengan Pak Rustam pernah. Jadi untuk mengecek kenapa jalan-jalan kita di Banjarmasin, ya, habis di aspal sebentar rusak, habis di aspal sebentar rusak. Tiba-tiba kalau bahasa Banjar tanahnya terhantak, aspalnya turun. Nah, itu kenapa itu bisa terjadi? Nah, jadi ternyata di bawah jalan itu akibat pemadatan base course yang tidak sempurna, rongganya masih besar-besar. Saat hujan,
air akan masuk, menggerus lewat rongga itu, akhirnya yang tadinya tanah di bawah aspal itu jadi kosong, ya akhirnya aspal di atasnya plek. Nah, itu kayak gitu. Nilainya sebesar apa K-nya? Nah, berdasarkan penelitian kami, di Kota Banjarmasin, data curah hujan kala ulang 5 tahunnya sebesar 123,0457 mm dan 10 tahunnya 142,167262. Artinya kalau hujan maka akan ada kemungkinan genangan sebenarnya kurang lebih cuman 5 cm. 5 cm aja sebenarnya, 42,65 mili. Nah, tapi dengan nilai permeabilitas kita yang sebesar 5,476 kali 10 pangkat min 3 ini tanah di Trisakti ya kemarin ya. Jadi tanah di Trisakti itu nilai K-nya adalah 5,476 kali 10 pangkat min 3 cm per detik. Artinya nilai 5,476 kali 10 pangkat min 3 cm per detik ini artinya adalah tanah tersebut hanya mampu mengalirkan air setinggi 0,005476 mili tiap detiknya. Jadi kalau untuk menunggu 4,2 cm ya, 42 mili, 4,2 cm sampai habis, itu perlu waktu kurang lebih 2,2 jam. Kalian bayangkan. Jadi ada hujan, habis ada hujan, ada air tergenang, kurang lebih nggak sampai 5 cm, cuma 4,2 cm. Kalau kita biarkan, kita tunggu sampai air itu meresap ke dalam tanah, itu perlu waktu 2 jam lebih. Pada Kota Banjarmasin. 2 jam lebih dengan kondisi gitu, artinya tanah itu akan mengalami perlemahan selama 2 jam. Dalam 2 jam, tanah yang tadinya padat itu jadi lempung. Dikocok-kocok kena ban ya sudah selesai. Drop dia. Nah, itu kondisi tanah di Trisakti waktu itu. Waktu itu saya melakukan constant head-nya di balai bahan yang di Trisakti, yang kami gunakan materialnya. Jadi, mana? Ini kebetulan saya modifikasi sendiri constant head-nya waktu itu. Karena yang mau dilihat ada base course, jadi mall kalian pemadatan, mall kompaksi kalian itu kami modifikasi jadi alat constant head di situ. Jadi dikompaksi dulu materialnya. Nah, jadinya kayak gini. Ini air masuk, nanti air keluarnya di sini. Pakai botol aja kan, modifikasinya nggak apa-apa. Nah, yang penting fungsinya memenuhi sesuai prinsip. Nah, alatnya nggak cantik nggak. Ini buat airnya nanti dari sini masuk ke tanah, kemudian keluar sini, outletnya akan diukur di sini. Di situ. Nah, diukur tinggi headnya dulu pertama tinggi headnya diukur, setelah itu diisi air, nah, isi air ditunggu sampai dia jalan, nah, langsung sini. Nah, kebetulan saya sendiri yang melaksanakan membantu Pak Rustam, waktu itu Pak Rustam yang analisis. Jadi air masuk, dia nanti akan penuh, nggak langsung jalan. Habis dia jalan, ngalir ke bawah, langsung ditampung, hitung berapa pakai stopwatch dihitung untuk sekian mili berapa, artinya nilainya kan cm per detiknya di situ. Nah, ini yang pernah kami lakukan di balai jalan waktu itu, balai bahan di Trisakti. Nah, itu salah satu gunanya untuk permeabilitas. Kenapa kalian nggak praktikum? Karena kalau constant head cepat, constant head ini 15 menit nggak sampai selesai. Falling head itu bisa sampai semingguan. Nah, jadi kelamaan itu. Yang pernah juga adalah di BNI. Nah, waktu itu BNI depan Arjuna kebanjiran. Jadi perlu dicek kenapa. Ternyata nilai K-nya adalah 1,27 kali 10 pangkat min 5. Nah, kondisi kayak gini, kalau pangkat min 5 tadi kan gradasi jelek. Artinya, kalau halamannya terendam, ya airnya nggak bisa lari ke bawah. Satu-satunya harapan cuma air lari menguap atau air lari ke samping. Nah, jadi kalau kayak gini ya wajar dia waktu hujan kebanjiran di BNI yang depan Arjuna itu. Ternyata K-nya segini, ya kalau air masuk nggak bisa ngalir, selesai. Nah, itu kayak gitu. Ini gambaran beberapa kegiatan saya yang menggambarkan pentingnya belajar permeabilitas. Oke. Sampai sini silakan, ada yang mau ditanyakan untuk permeabilitas? Kita bicara permeabilitas saja hari ini.
Kalau mau lihat alatnya, yaitu ingat saya sih kemarin terakhir itu masih ada di lab Mektan sebelah kiri di belakangnya timbangan digital tuh loh, ada fouling-nya 3 buah itu. Jadi kayak gelas ukur besar, ada selang-selangnya di situ. Permisi Pak, Ya, silakan. Lun Muhammad Ilham Premizar izin bertanya. Ya. Kalau nilai K-nya jelek itu solusinya gimana Pak? Yang untuk di BNI tadi tuh? Oke, ya bagus. Jadi kemarin itu diminta supaya nggak kebanjiran ya. Nah, kalau nilai K jelek, artinya kan kita tidak bisa mengharapkan air banjir itu hilang sendiri, nggak bisa. Pilihannya tinggal dua. Kita bikin saluran drainase yang bagus atau pakai pompa. Nah, kemarin itu pertama mau dibetulkan drainasenya. Ternyata drainasenya di Kota Banjarmasin, bukan Kota Banjarmasin. Drainase di Jalan Lambung Mangkurat itu kebalik. Jadi drainase Jalan Lambung Mangkurat itu dari Pantai Jodoh itu dia lurus kencang sampai kantor pos, nyambung lagi sampai jembatan apa yang Pelangi itu? Jembatan Merdeka ya? Yang depan Masjid Raya itu jembatan apa? Jembatan Merdeka ya, yang depan Masjid Raya itu ya. Nah, elevasi airnya lebih tinggi di Pantai Jodoh daripada yang di di Masjid Raya. Nah, jadi kemarin itu pengen membuang ke situ. Pengen dialirkan elevasi air di Masjid Raya lebih tinggi dari Pantai Jodoh. Jadi harapannya adalah membuang air ke Pantai Jodoh. Tapi ternyata elevasi salurannya lebih tinggi di Pantai Jodoh daripada yang di Masjid Raya. Jadi ada kesalahan pengaturan elevasi saluran waktu itu. Waktu itu Ibu Nopi yang ngecek. Jadi harapannya membuang drainase nggak bisa. Solusinya pakai apa? Ya tinggal pakai pompa, buang ke sungai. Jadi pompa, kayak pompa model kayak pompa pemadam itu, ambil, buang ke sungai, ambil, buang ke sungai. Tapi itu kan mahal. Masa tiap hujan kan kita harus memakai pompa kan mahal tuh. Itu ada 2 bank yang depan Arjuna tuh yang bermasalah kayak gitu. Pertama Bank Mandiri yang kembar 2. Kalau kalian tahu kan mungkin Bank Mandiri yang mana yang depan sebelahnya kantor pos, sebelahnya kantor pajak tuh kan ada Bank Mandiri yang 2 bangunan itu sama BNI. Nah, solusinya gimana? Ya masalah tanah ini kan susah. Akhirnya kemarin yang BNI itu diputuskan alternatifnya 3. Kita pindah bank BNI-nya, kemudian kita ubah bentuk, lantai 1 jadikan parkir, naik ke lantai 2, atau kalau mau sama sekali bongkar keseluruhan drainase di satu kawasan itu bongkar, perbaiki. Karena yang salah drainasenya, saluran drainase elevasinya nggak pas. Nah, akhirnya oleh BNI, bisa kalian lihat mulai tahun kemarin, kalau nggak salah, mulai akhir tahun kemarin, Bank BNI yang di seberangnya Arjuna itu, yang pas di pojokan mau belok ke Pasar 5 itu ditutup. Mau dipindah akhirnya. Jadi solusi yang diambil oleh Bank BNI adalah mereka pindah. Kenapa? Karena kalau meninggikan itu betul lantai 1 jadi parkir, ditinggikan halamannya, tapi itu tidak mengatasi masalah banjir. Tapi itu mengembalikan fungsi bangunan kan ya. Akhirnya Bank BNI-nya dipindah. Nah, mungkin kayak gitu. Jadi kalau tanahnya sendiri nggak bisa diatasi itu kemarin. Kenapa? Karena ya nggak mungkin kan kita ganti tanah satu kawasan itu. Akhirnya kemarin mereka yang pindah. Mungkin itu. Ya, Ilham gimana? Ada lagi? Ya, oke. Ada lagi silakan. Itu sih 2. Kalau yang sama Pak Rustam itu kemarin yang dari Balai Jalan itu pengen tahu kenapa jalan di Trisakti ini kok sering rusak. Jadi ternyata 5 ya tergenang, kalian bayangkan tergenang 4 cm itu perlu waktu 2 jam. Artinya selama dalam waktu 2 jam itu jalan itu terendam. Jalan kalian bisa bayangkan tanah padat kita rendam. Apa yang terjadi kan? Pertama lemah. Terus sudah direndam dilewati kendaraan lagi. Jadi yang awalnya padat direndam terus digilas terus ya hancur tanahnya. Nah, itulah akhirnya kenapa ketahuan kok jalan-jalan kalau kalian perhatikan dari jalan yang mulai Trisakti sampai jembatan Basirih ya. Nah, itu kok sering rusak. Ternyata memang permeabilitas tanah dasarnya jelek. Nah, asalnya dari mana? Asalnya dari memang kualitas tanah kita yang jelek. Jadi kalau kalian nanti akan belajar sama Pak Yasrudin mengenai timbunan pilihan dan lain-lain, kita nggak ada itu spek timbunan pilihan itu. Kalau mau timbunan pilihan harus material luar. Material kalsel ini tanahnya jelek sebenarnya. Nah, itu di situ. Yang lebih lucunya lagi di jembatan Basirih bisa kebanjiran. Nah, itu tambah ngeri lagi. Kalau kalian pernah lewat jembatan Basirih waktu hujan,
Kalau kalian perhatikan di tengah jembatan itu ada genangan air. Nah, itu tambah hebat lagi itu. Silakan ada lagi untuk permeabilitas. 5 harian kalau falling head, kalau biasanya constant head itu 5 menit kadang nggak nyampe. Tok, cepat sekali itu. Saya yang pernah lakukan sendiri itu yang constant head. Falling head itu teman saya yang pernah. Ya karena lama cuma ditinggal aja baca. Kayak kalian baca konsolidasi. Kalau yang kami di Jaro itu, di Tanjung kemarin itu akhirnya Pak Markawi untuk nilai K-nya Pak Markawi beli alat untuk K lapangan. Jadi langsung pakai sensor. Jadi kita bikin sumur bor, kita masukkan sensornya, langsung dapat nilai K, probabilitas lapangannya. Itu Pak Markawi baru beli alatnya itu. Saya sendiri belum pernah lihat itu. Kemarinnya itu. Itu mau bikin bendungan, mau bikin waduk di Jaro, di Tanjung, probabilitasnya nggak masuk. Minimal 10 pangkat min 5. Dia 10 pangkat min 3, min 4. Jadi kalau ada air, airnya hilang. Air hilang. Ya kosong waduknya. Nggak ada gunanya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya kalau kalian mau lihat gampang kok, ada di atas meja itu kalau kebetulan kalian praktikum. Jadi kayak gelas ukur kimia itu di bawahnya pakai besi, atasnya ada corong, ada selang-selangnya ya. Itu alatnya udah. Kalau mau lihat praktikum videonya di e-learning kan ada saya taruh videonya itu. Itu yang melakukan adalah almarhum Ilman sama Lulu dan kawan-kawan yang melakukan. Jadi Ilman yang ada di video itu barusan meninggal sebulan yang lalu kalau nggak salah. Mantan Kahim itu. Angkatan 2014 atau berapa saya lupa itu. Bisa lihat videonya itu, dia melakukan praktikum yang falling head sama constant head itu di lab Mektan kita. Ya kan? Ada lagi? Untuk minggu depan kita akan mulai bicara direct shear ya sama lingkaran Moore. Saya harapkan sih kalau bisa kalian sudah selesai praktikum direct shear-nya. Mungkin sudah kali ya, kayaknya ya, di lab Mektan 2-nya. Oke, saya start recording dulu.